Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam, terserah kalian nontonnya jam berapa. Kami di sini kelompok 5 akan menjelaskan tentang algoritma page replacement. Tapi sebelumnya kami perkenalan diri dulu. Anggota-anggota kami yaitu yang pertama ada Ilham Jaya dengan NIM 20.61.0204. Lalu ada Yoel Petro dengan NIM 20.61.0181 dan saya Marcel E. Adam dengan NIM 20.61.0193. Dan nggak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke dalam pembahasan. Baik, eh, apa sih itu page replacement? Algoritma page replacement apa itu? Page replacement diperlukan pada situasi di mana proses dieksekusi yang dieksekusi perlu frame bebas, tapi saat itu tidak tersedia frame bebas. Jadi sistem harus menemukan suatu frame yang sedang tidak digunakan. Jadi harus ada yang kosong dan kalau misalnya terisi, dia harus dibebaskan dan membebaskannya dengan cara di-swap atau diganti dengan sistem yang ingin atau proses yang ingin dieksekusi selanjutnya. Oke, lanjut. Kemudian ini adalah kata-kata kunci dalam algoritma page replacement. Nah, yang pertama ada page fault. Page fault adalah suatu operasi yang muncul pada sebuah komputer yang disertai dengan virtual memory. Kemudian yang kedua ada page, sebutan untuk sebuah program. Yang ketiga ada frame, sebutan untuk RAM. Yang keempat ada hit. Hit terjadi jika page masih ada dalam frame dan tidak terjadi swipe in, swipe out. Kemudian page fault. Jika page sudah tidak ada dalam frame, maka akan diganti dengan cara swap in, swap out, dan akan diberi tanda dengan page fault. Next. Oke, jadi hari ini kita akan bahas 3 algoritma, yaitu yang pertama algoritma page replacement, FIFO, freeze in, freeze out, lalu algoritma list recycle use, dan terakhir algoritma replacement optimal. Nah, untuk yang pertama ada algoritma FIFO atau first in, first out. Nah, algoritma ini cukup simpel digunakan. Next. Nah, jadi ini adalah contoh penggunaan algoritma first in, first out. Nah, di sini kita memiliki beberapa program atau yang bisa kita beri nama dengan page dan beberapa frame atau bisa kita sebut dengan RAM. Nah, karena pada satuan waktu pertama ini kita memiliki page 3 dan memiliki 3 frame. Frame 1, frame 2, dan frame 3. Nah, karena semua frame masih kosong, langsung saja kita masukkan page 3 ke frame 1. Kemudian pada satuan waktu kedua, kita karena page 3 masih ada pada frame 1, maka kita masukkan page 2 ke frame 2. Nah, maka di sini akan terjadi page fault karena terjadi proses swap in. Kemudian untuk satuan waktu yang ketiga, kita ada page 1. Karena di sini page frame 1 dan frame 2 sudah terisi dengan page 3 dan page 2, maka kita masukkan page 1 ke frame 3. Nah, di sini juga terjadi page fault karena terjadi proses swap in. Kemudian pada satuan waktu keempat, kita memiliki program ketiga atau page ketiga. Karena di sini page ketiga sudah ada dan tidak terjadi proses swap in swap out, maka di sini kita beri tanda dengan hit. Kemudian pada yang berikutnya, karena page 1 masih ada, kita beri tanda lagi dengan hit. Nah, yang berikutnya pada satuan waktu ke-6 kita ada page 6. Nah, karena di sini
Yang pertama digunakan adalah page 3, maka yang kita ganti adalah page 3. Nah, kita masukkan page 6 pada frame pertama, kemudian seterusnya kita isi dengan 2 dan 1. Nah, di sini kita beri tanda page fault karena terjadi proses swap in swap out. Nah, kemudian kita punya lagi program 2 atau page 2. Karena di sini page 2 masih ada, maka tidak terjadi proses swap in swap out. Nah, kemudian yang terakhir kita memiliki page 3. Karena page 3 ini belum ada pada frame, maka kita harus mengganti program atau page yang terakhir kita masukkan. Nah, maka yang kita ganti adalah frame yang pada frame 2 atau page 2 kita ganti dengan page 3. Nah, di sini akan terjadi page fault. Oke, selanjutnya yaitu algoritma least rejectly used. Jadi ini merupakan perpaduan dari FIFO dan optimal. Pack yang diganti adalah pack yang telah lama digunakan. Jadi nanti, oke, nah, di sini kita punya page atau program 3, 2, 1, 3, 1, 6, 2, 3. Lalu kita juga punya 3 frame. Jadi ini seperti yang sebelumnya, langsung dimasukkan aja 3, masih kosong, 2-nya langsung dimasukkan, 1-nya langsung dimasukkan karena masih kosong. Nah, di sini kita masukkan 3, karena masih di situ masih ada, jadi tidak terjadi swap in swap out, jadi masih kena hit. Lalu selanjutnya juga sama, karena masih program 1 masih ada, jadi kena hit juga, masih karena tidak dilakukan swap in swap out. Lalu kita masukkan program 6. Kita akan milih dari 3, 2, 1 itu yang mana yang paling lama tidak digunakan. Jadi 3, 1, 3, 2, 1 sudah digunakan, jadi yang paling lama tidak digunakan 3. Jadi diganti. Oke, selanjutnya algoritma 2 ya. Kita masukkan algoritma 2. Sebelumnya 3, 6, 1. Yang paling lama tidak digunakan adalah 3. Jadi 3 yang diganti. Nah, lalu state-nya page fault karena ada swap in swap out. Selanjutnya ada kita masukkan 3. Kita cari yang paling lama tidak digunakan dari 2, 6, 1, yaitu 1. Jadi 1 yang diganti. Jadi seperti itu. Oke, yang terakhir adalah algoritma page replacement optimal. Optimal ini dia mengganti page yang tidak digunakan dalam waktu terjauh. Jadi kita melihat ke depan gitu. Kita melihat ke depan kayak menatap masa depan. Dan juga optimal ini ciri khasnya ialah dia punya rata-rata page fault-nya rendah. Jadi dia lebih banyak mendapatkan hit dalam proses eksekusinya, dan algoritma ini agak cukup sulit diimplementasikan gitu. Kita langsung aja ke contoh. Jadi ya page-nya ada 3, 2, 1, 3, 1, 6, 2, 3. Sama lah ya. Sama. Terus tiga page pertama sama karena F-nya frame-nya masih kosong, RAM-nya. Jadi 3 masuk, 2 masuk, 1 masuk, dan pasti terjadi page fault. Kenapa? Karena tadi kosong baru diisi swap in. Terus yang keempat ini angkat page-nya 3, tapi 3 masih ada, berarti 3 aman, nggak ada perubahan apa-apa dan terjadi hit. Oke, selanjutnya 1, 3, 2, 1. Oh, ini salah nih. Ini harusnya hit nih. Ini hit nih, salah tulis nih. Ini harusnya hit nih, bukan page fault. Ini hit nih. Aduh, gimana ya kita ngubahnya? Ya gitulah. Ini hit, bukan page fault karena satunya masih ada di sini. Kan tadi 1 masih dipakai kan? Nah, jadi satunya masih ada, hit. Nah,
Oh, ini masalahnya, ini kebalik ini. Aduh. Iya, 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 iya. Oke, oke, tapi kita lanjut aja dulu. Jadi ini ada pace-nya 6. 6, 6 belum ada kan? Nggak ada, nggak ada. Berarti kita lihat siapa yang paling jauh. Oke, 2. 2 ya masih dekat lah, habis ini dia dipakai. 3. 3 oke, 3 eh, tengah-tengah, cukup cukup jauh. Terus apa yang nggak ada lagi? Tadi kan terakhir kan ini kan 3 2 1 kan. Berarti satu, satu udah nggak ada dipakai lagi. Berarti ya udah satunya kita buang diganti sama 6. Akhirnya jadi patch fault nih, ketuker nih dua nih. Aduh, siapa yang nuker ini? Emang ya, kelakuan, kelakuan. Nah, jadi terjadi swap in swap out kan, satunya dikeluarkan, diganti jadi 6, akhirnya jadi hit. Tuh. Dan yang selanjutnya 2, 2, oh 2 masih aman ya udah hit. 3, 3 masih aman, udah hit. Berarti patch fault yang terjadi itu 1, 2, 3, 4. 4, bener. Hit rasionya, hit yang kena di patch-nya itu tadi nih 1, 2, 3, 4, 4/8. Memang hasilnya sama, cuma nih ketukar nih, ini kelakuan nih, siapa nih tadi nukar nih. Nah, jadi kayak gitu. Pokoknya lengkap lah ya, gimana maksudnya. Jadi optimal itu kalau kita lihat dari ininya, hitungannya, dia lebih banyak dapat hitnya daripada ketimbang yang lain. Kalau yang lain kan tadi ada cuma 2 hitnya, terus Vivo tadi cuma 3 gitu kan. Nah, begitu. Jadi memang optimal nih yang paling banyak dapat hitnya, patch fault-nya lebih sedikit. Jadi ya, eee, selesai sudah, persentase kelompok kami. Jadi itu tentang, apa namanya, tentang algoritma patch fault. Jadi, kesimpulannya tadi, apa namanya, eee, ada 3 algoritma yang kami jelaskan, itu tadi ada Vivo, ada LRU, lalu ada optimal. Kalau Vivo tadi dia simple, pokoknya pertama masuk, ya udah dia juga yang pertama keluar. Terus yang LRU, kita ngelihat ke belakang, ngelihat masa lalu, ngelihat lihat kenangan lah ya. Lihat kenangan siapa yang paling lama, paling jauh nggak dipakai, nah itu yang diganti. Dan terus optimal, optimal itu kita menatap masa depan gitu kan. Melihat siapa, proses mana yang nanti paling jauh anunya, mau dipakainya, begitu. Jadi ya sekian dari kelompok kami, kelompok 5. Kami ucapkan terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Cut. Yeay, selesai. Oke. Kayaknya aku tadi ada salah ngomong nggak?